Aku tidak terima seperti itu. Jadi aku memberi kesaksian itu bukan untuk berdebat karena aku masih belajar juga, masih dalam tahap belajar dan tadi sebenarnya aku nggak mau debat, cuma karena orang Pak Syahrul bilang orang tua aku tidak benar mendidik aku itu aku marah. Mbak Lima, saya tidak pernah mengatakan itu ya Mbak. Bapak tadi Saya bilang Tadi kan mengatakan Bapak bilang tadi. gagal Bapak mendidik. tadi Pak bilang Sarul jangan ada munafik, bilang. Pak Dia bilang Sarul. Bapak Pak gagal Sarul jangan mendidik. munafik. Tadi Bapak bilang begitu, Pak Sarul jangan munafik. Saya mengatakan itu gini. Mereka selalu sibuk urusan agama Kristen, tapi semakin banyak anak muda tinggalkan Islam. Ya, di sini kita coba melihat video yang disampaikan oleh saudara kita ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati, dan menurut saya ini pantas untuk dibagikan. Mari kita sama-sama selebihnya menyaksikan video yang disampaikan oleh salah satu narasumber, dan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati, ya. Karena apa? Karena mereka, kita tahu semua kita ini ngotot-ngototan untuk urusin agama, tapi kita tidak melihat masih banyak anak muda yang berani, gitu ya, berani menerima Tuhan Yesus. Anak muda meninggalkan agama yang sebelumnya dan percaya dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Beliau ini berani sekali, dan inilah pelayanannya, penginjilannya, berani untuk mengungkapkan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dari video ini kita bisa belajar bahwa dia tidak tanggung-tanggung untuk memikul salibnya. Dia tidak tanggung-tanggung untuk untuk bisa merasakan apa yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Dia menyampaikan itu. Artinya ini sangat-sangat membanggakan bagi saya. Justru harus kita bagikan di gereja YouTube ini. Oke, baik. Sebelum kita akan sebelum kita mengulas dan bertukar pikiran, ada baiknya kita nonton video berikut ini. Aku tidak terima seperti itu. Jadi aku memberi kesaksian itu bukan untuk berdebat karena aku masih belajar juga, masih dalam tahap belajar dan tadi sebenarnya aku nggak mau debat, cuma karena orang Pak Syahrul bilang orang tua aku tidak benar mendidik aku itu aku marah. Mbak Lima. Ini tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom sahabat gereja YouTube. Apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Aku tidak terima seperti itu. Jadi aku memberi kesaksian itu bukan untuk berdebat karena aku masih belajar juga, masih dalam tahap belajar dan tadi sebenarnya aku nggak mau debat, cuma karena orang Pak Syahrul bilang orang tua aku tidak benar mendidik aku itu aku marah. Mbak Lima, saya tidak pernah mengatakan itu ya Mbak. Bapak tadi Saya bilang. Tadi kan Bapak bilang gagal mendidik. Bapak tadi bilang jangan munafik, Pak Sarul. Pak Sarul jangan munafik. Tadi Bapak bilang begitu, Pak Sarul jangan munafik. Saya mengatakan itu gini. Tidak ada lagi dosa bagi bapak dan ibumu atas keadaanmu, karena murtad itu pasti ke neraka. Itu yang saya katakan.
Nggak ada lagi beban untuk orang Sebenarnya- tuamu. Pak Sarul ada bilang orang tua Ima gagal mendidik. Jangan takia Iya, Pak kalau- Sarul. Sormin, Itu yang kamu membuat diam. tak ada. Sormin, Mantap Pak Sarul ya. gini. Ya. Kita Tadi ketemu di gini, Eraka gini. kalau berani Pak Sarul. Kalau Anda berani. Saya tidak akan berdebat tentang sesuatu yang tidak saya imani. Kalau saya ucapkan tadi, ya mungkin saya hilaf. Ya, Dari segampang itu konsep, Kak Bapak ilaf, Ah, ah. masa dikit-dikit ilaf. Orang Bapak udah Pak menyakitkan Leo. perasaan orang gitu loh, Pak Pak. Leo, Ini tadi ditonton saya banyak katakan orang. ya, Mm-mm. kemurtadan Dikit-dikit Mbak hilaf, Ima dikit-dikit tidak lagi hilaf. menjadi masalah buat orang tuanya karena udah menyampaikan bahwa ini salah gitu loh. Kecuali orang tuanya, oh nggak apa-apa, agama sama aja. Dia terkena ayat dia. Dia kena ayat, dia akan sama-sama ke neraka nanti dengan anaknya. Walaupun nggak dia bisa sujud gitu. 1000 rakaat. Enggak, ini ayat, Pak. Nggak- Ini ayat, Nggak saya bisa tidak kayak bicara gitu, dalam Bapak konsep nggak bisa Islam. ngejas juga. Bapak nggak bisa ngejas begitu. Nggak, saya bahwa bicara dia- konsep Islam. Bapaknya Emang udah Bapak- udah konsep jadi saya. Quran. Itu kan menurut Bapak punya pintu surga gitu, kunci surga gitu, makanya bisa. Muhammad Ayo. aja nggak masuk Sudah surga, jadi di mana Ayo, dia Pak. bisa menghakimi Islam. orang? Muhammad aja nggak masuk surga, bagaimana dia bisa Saya menghakimi bicara orang? Islam, ya. Muhammad nggak masuk surga. ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi apa kata Allah? Wahai itu orang-orang kepercayaan beriman, jagalah Ya. dirimu, keluargamu dari siksa api Keluargamu dan neraka. anak-anakmu dari Nah, sisa saya api bicara dalam neraka. konteks Islam. Tapi menarik Ya, tadi tapi- Pak siapa tadi yang bicara tentang nggak usahlah membicarakan atau menjelekan agama yang lain. Nah seperti Pak Ahok kemarin itu kan bicara apa sih Pak? Cuman dia nggak usah bicara melebar satu lah kata. Pak Sarul. Nggak usah. Tadi apa yang Pak disampaikan Sarul nggak usah Jangan melebar. hilaf. Pak Sarul nggak usah Jangan melebar. Pak melebar. Sarul udah menyakiti Jangan perasaan orang membohongi lain. Al-Maidah 51 Menyakiti kan hati gitu. wanita. Pak Kan Sarul gitu ke Pak Leo ya. Ahok. Ini fakta ini ya. Pak Leo, Ya, kan fakta Ya, itu kan ya. ya. Oke, masuklah beliau 4 tahun. Baru 1 ayat dia bicara. Usah lebar. Tapi Kayak ini Raka kalau fakta ya, kalau Pak melebar Yoyong kita. ini, nggak, saya ingin ke Pak Yoyong ya. Mas- Pak Yoyong tadi kan bicara ini adalah dongeng gitu kan. Saya rasa tidak patut Bapak katakan itu Pak Yoyong. Cukup berimanlah Anda kepada apa yang Yoyong. Anda imani. Janganlah sampai Bapak terkasus seperti apa yang dialami Ahok. Siapa Berimanlah Anda Bapak Pak Sarul sekarang. ngomong begitu Pak Sarul? Siapa Anda Pak Sarul? Berimanlah Bapak. Oke, gini. Siapa gini, Anda, Bapak. Pak Sarul? Imani Kalau apa? Bapak bisa laporkan Pak Yoyo, hadiah 100 juta. Tapi Saya itu tidak kan mau melaporkan. Boleh jadi ada yang lain melaporkannya. Pak Kalau saya Sarul, tidak punya masalah. Pak Sarul. Gaya Ini kan menurut konsep keyakinan Bapak itu jangan diterapkan ke konsep keyakinan saya atau sebaliknya. Saya tidak akan menerapkan konsep Bapak ke konsep keimanan saya gitu. Jadi Yang sekarang menerapkan kan konsep saya ke Bapak siapa, Pak? enggak kan tadi Bapak mengatakan bahwa seperti Ibu Imah tadi kan kalau apa namanya menuhankan Isa Al-Masih itu kan disebut Santai saja, Pak, santai saja. itu tadi ya kalau menurut pemahaman Islam kan menuhankan Isa Al-Masih itu kan terkutuk gitu ya Pak ya. Nah itu kan menurut konsep Bukan Islam. terkutuk. Bukan terkutuk. Kafir dan pasti ke neraka Kafir. jahanam. Ya, Itu konsep Itu kan- Islam. Kan terkutut. iya. Tapi kalau Mbak Imah sekarang kan sudah Kristen. Lah, Kalau saya Mbak tidak Imah membahas dia Kristennya. Saya membahas dia pada saat dia Islam. Paham nggak ya? Iya, tapi sekarang ini kan yang dibicarakan sekarang. Gitu Lah, loh. dia kan Jadi, bersaksi dari Islam. Kecuali Iya. dia tidak bersaksi dari Al-Maidah Islam. 72 itu perkataan Allah atau perkataan Mamat? iya. Jadi Tapi Ayo itu lo. Pak Yoyok ya. Jadi Al-Maidah saya 72 tidak itu pernah perkataan memberikan Allah atau ruang perkataan Mamat? agama saya kepada siapapun. Saya hanya mengkanter pada saat murtadin membicarakan Islam. Kalau murtadin membicarakan Yesus, tidak akan nyampur tangan saya, Pak. Jadi umat Islam juga paham. Jadi orang mau bicara tentang Yesus bukan ruang Islam untuk membicarakannya. Itu Tapi Pak Yoyok. iya, saya tahu Pak. Tapi
walaupun membicarakan Al-Maidah agama 72 itu dulu, perkataan Muhammad, itu kan, bukan perkataan Allah. itu kan tidak ada unsur penghinaan, Pak. Tidak masalah. Yang penting mengatakan menghina tidak ada siapa, unsur. Pak? Bapak Ya, ini maka itu bicaranya aneh-aneh ya. Yang bicara begini loh, menghina Pak. siapa? Ya, oke, ini udah Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Walaupun Enggak, yang bicara membicarakan menghina agama itu yang siapa? dulu, Ayo, ya ya. maksudnya begini. Saya menjelaskan. Saya tidak menuduh tapi menjelaskan. Walaupun misalnya membicarakan agama yang dulu, tetapi yang penting tidak ada unsur penghinaan, tidak masalah. Faktanya Yang ya. mengatakan penghinaan siapa? Saya meluruskan kesalahpahaman dia. Iya, saya Karena begini dia loh, Pak. mengaku tidak paham Islam, paham nggak? Ya Pak, Bapak ya, yang Bapak yang gimana tidak paham bisa, maksud saya. Pak Sarul bisa Pendengar bisa juga ngejudge dia paham orang ini murtad karena dia tidak paham Islam gitu loh, Pak. Paham nggak? Kata siapa? Yang Buktinya jelas dia Al-Maidah tahu 72 dari itu perkataan ayat-ayatnya. Muhammad, bukan perkataan Jadi Allah. gitu. Jadi Kalau Pak Al-Maidah Saifuddin 72 Ibrahim itu perkataan betul guru Muhammad, saya, Pak bukan Leo, ya. perkataan Allah. Pak Leo. Pak Sarul gini, Pak Sarul. Saifuddin Pak Ibrahim Sarul. itu benar guru saya. Beliau Ya. SMA kelas 2, saya SD kelas 4. Jadi saya belum Islam, Pak. Saya baru ngikutin orang tua saja, belum punya iman saya. Tapi Bapak kan lahir Islam kan? Loh, Enggak gini, semua Pak Sarul manusia pernah itu lahir bersahadat. dalam keadaan Pak Sarul fitrah, pernah Pak. bersahadat. Pak Sarul pernah Semua bersahadat untuk orang- masuk Islam. Semua yang lahir Pak dalam Sarul bumi ini pernah dalam keadaan bersahadat fitrah. untuk masuk Islam. Nggak ada orang Sarul keluar pernah. itu menyembah Pak batu, nggak ada. Sarul. Fitrah semua. Pak Sarul pernah bersahadat masuk Islam? Enggak pernah kan? Jadi jangan bilang Anda enggak pernah Islam sejak bayi. Dari sejak yang bicara siapa? dari rahim. Siapapun bicara Yang itu. jelas Al-Maidah 72 itu perkataan Muhammad. Al-Maidah Memang 72 itu bicara perkataan siapa? Muhammad, bukan perkataan Allah. Coba tanya deh, kalau ada yang mau ditanyakan boleh deh. Boleh deh kalau Saya dipertanyakan. mau tanya. Ini Boleh, Nah, boleh, nih, boleh. nih, 5, ya. Tapi Dari ini tadi bukan kan Pak debat Sarul. loh. Ini bukan Iya, debat kita loh. kita Iya. bukan debat, kita bukan debat. enggak itu Nggak ada trik yang perlu Sarul tuh. didebatkan. Ini bukan Tapi- debat tapi diperdebatkan. Itu trik Sarul tuh. Udah Hmm. baca itu. Pak Leo, Al-Maidah 72 itu sebagai perkataan tuan Muhammad, rumah, bukan perkataan tolong kasih Allah. tahu si Sarmin ya. Saya tidak Ya, berdebat ya, di oke. sini ya. Oke, iya Bapak nggak berdebat di sini tapi menjaring jala ya, Pak. Oh iya dong, saya tidak mau dong. Iya. Orang Islam Itu trik Sarul tuh. terprovok dengan kemurtatan dia yang tidak paham Islam. Saya tidak mau loh. Anda siapa lebih paham dari Safiuddin Ibrahim? Kalau Anda siapa? kalau seperti itu, Saifuddin Ibrahim pindah agama itu Bapak tahu? Eh, Amroji bom Bali guncang iman saya kata dia. Saya tidak mampu Oh iya dong. melaksanakan sholat 5 waktu kata dia. Nah loh. Ada bom Bali, Anda bukan guncang, Anda takbir. Ada Udah, bom Bali ada bom Bapak di gereja, Syarul. Anda takbir. Oke, Kasihan Pak Bapak Sarul. Syarul. Ini dia mau tanya 5 Ayo ini kan silakan, baik. silakan. Bapak Ya, Syarul bilang silakan. saya tidak paham Islam. Coba sekarang Bapak jangan melihat Al-Quran, jangan melihat HP, Bapak baca surat Al-Fatihah dan artinya. Hafal tidak? Dengan tajwid dan makhraj huruf yang benar. Ya, Ain itu malu. gimana pengucapan Ainnya? Pak Salahnya ada Sarul berapa? biar resmi dibuka dong ininya mukanya. Ininya biar lebih enak gitu. Ya kan? Jangan melihat Al-Quran. Coba Jangan melihat Al-Qur'an, jangan buka ini. Coba kita lihat ininya. Bukan kita Coba. menguji ya, Enggak, tapi lihat paling Quran. enggak ayat pertamanya aja deh. Saya lanjutin nanti deh ayat bukan pertama aja deh. menguji, tapi Bapak bilang saya tidak, saya bukan Enggak. Islam. Coba Oh. saya mau tidak dengar paham Ibu ayat gagal paham Islam. Coba. enggak ayat pertama saja Ibu. Coba saya lanjutin nanti. Ayat pertama aja Ibu. Al-Fatihah itu apa? Nggak usah. enggak Pak Sarul buka Anda dulu lah. pandai ininya. kali, Sarul. Buka dulu visual. Baca semua. Buka kameramu, buka kameramu. Ibu baca enggak? Iya. Ibu tahu enggak Al-Fatihah itu surat yang mana tuh? Buka kamera, Kan baca pandai dia semua, kan, nanya balik dia Al-Fatihah kan. dan artinya. Iya. Masalahnya tadi Buka kan kameramu, baca semua, Pak Sarul. baca semua, Oke. baca semua. Pak Murtad, diam dulu. Pak Sarul tadi bilang silakan tanya saya. Ini 5 menanyakan Bapak sekarang. Jadi Bapak juga harus ini dong fair. Jadi Bapak harus buka juga ini Pak Syarul buka kamera kita baru. Ini enak namanya berdiskusi ya kan? Begini Kalau jawabannya Bapak Pak pegang- Leo. Heeh. Orang bisa baca Al-Quran itu bukan kaitannya dia Islam. Alah. Paman bukan Nabi gitu juga, Muhammad Pak. itu, Bapak bilang Paman tadi Nabi Muhammad awal itu bahasa Arab, Pak. Tapi Pak kafir, Sarul Pak. tadi Pak Sarul tadi saya note banget tadi Pak. Bapak Saya Sarul tidak bilang mengaku, versi 5 saya nggak tidak ngerti menguji dia Al-Quran, berbahasa Arab, gitu. Pak. Tidak. Hmm. Saya menguji dia tidak dalam rangka apa-apa.
Saya meluruskan ketidakpahaman dia tentang pengakuannya. Pada saat saya Islam, saya begitu keras kepala dengan orang tua saya. Padahal ayat Al-Quran jelas menegaskan berucap saja haram hukumnya dalam Islam. Berarti orang ini tidak paham ayat Al-Quran. Al-Isra 22 itu udah jelas. Ya, Terus makanya Pak Sarul bilang saya Jelas Jangan orang Islam masuk neraka. Orang Islam masuk neraka. Qiyas 19 ayat 71 72. Orang Islam masuk neraka. Kan salah lagi kan? Gini aja, Salah apanya? Salah apanya? kebanyakan Pak Sarul Apanya yang salah? Jawab aja. gini aja jawab aja pertanyaan dari 5 tadi deh. Mbak Ima. Ya, silakan Mbak. Bapak bisa Berarti nggak paham Ayo kan, terima Pak Julius juga terima ya? tantangan dari Iklima. Ayo. Berarti nggak paham juga kan? Paman Nabi itu Pak ahli bahasa Arab Pak. Anda nggak jawab, Anda nggak paham saya Islam. nggak tahu Pak paman Loh. Nabi Pak. Saya nggak ke Kafir situ. Pak. Ini kan Bapak kan Anaknya sesama Nabi Nuh saja. Oh dia Jawab kafir, aja Pak. Pak Sarul. Tapi kafir. berarti cuma hafal. Hafal membaca Silakan, tidak Sarul, tahu udah, artinya Pak apa. hafal, nggak ngerti. Pak Sarul mau jawab apa tidak? Kalau enggak kita lewat nih. Ya buat juga apa nih saya yang jawab masuk. gitu loh? Karena Pak Sarul nggak 17 kali paham. saya Oke. baca setiap hari. Oke, berarti 17 kali ya, saya baca setiap hari. Udah, Oh. next yang lain. ya next aja. Silakan. Berarti maaf 5 ya. Saya aja pertanyaannya tidak tadi mau tidak ngetes di bisa alif bata kok buat Next. apa? Shut Nggak ada up, gunanya. shut up, Oke. Pak Sarul. Oke, mungkin kita ke ini ya. Kemana ini? Udah Adidas tadi ya, kepotong Adidas. ya. Adidas. Ya Adidas. Ya Adidas tadi mengatakan ngasih. Waduh, Adidas ini kayaknya suaranya nggak bagus deh. Dicabut dulu mic-nya. Bentar. Iya. Aman? Oke. Aman ya? Yang jelas orang Islam masuk neraka itu. Oke. Pasti itu, Pak. Wah, Oke, aku mau kasih ini Udah aja ya buat Ima. Di Ya. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Iya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Kasih itu sabar ya. Iya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih itu tetap. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita lewat Rasul Paulus, supaya kita hidup dalam kasih. Gitu ya, Ima ya. Jadi ketika menjadi orang Kristen, Ima harus benar-benar belajar, tidak boleh berhenti belajar dan menggali Alkitab untuk pengetahuan Ima ke depan, supaya iman semakin teguh dalam Tuhan Yesus. Oke. Lalu kunci 1, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, taat sepenuhnya, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin dan percaya, pasti Ima akan memenangkan pertandingan di dunia ini. Oke? Itu aja yang bisa aku sharing buat Ima ya. Sisanya itu belum waktunya untuk Ima berdebat. Belum waktunya, harus belajar. Gitu. Belajar dulu baru bisa berdebat. Nah, ilmu penuh baru bisa berdebat. Oke? Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Adidas. Ya. Saya juga Shalom. Ya. ininya ya. Bukan berarti Habis mau Pak Adidas, tadi. Pak Nike lagi ya. Ini banyak brand berarti ini. Oke, ini Abu Nawas. Shalom Abu Nawas. Abu Nawas, SY. Shalom. Ya. Shalom. Ya. D5. Kapan murtadnya?
Wah, itu pertanyaan awal tadi Pak. Sebenarnya udah Maret ini ya. Iya, Iya. udah 3 bulan lalu katanya. 2021 baru Pak. Puji Tuhan, udah menemukan kebenaran. Ya pastilah Pak, kebenaran. Kalau enggak dia nggak bakalan mau dibaptis Pak. Iya. Jadi saya mau kasih ayat Alkitab aja. Ya. Sebagai penguat aja lah. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semoga itu akan menjadi pegangan dalam menjalani hari-hari hidup adik ke depan. Mungkin itu saja. Makasih. Ya, terima kasih. Begini kan mantap nih Pak Abu Nawas nih. Ayat dikeluarin ya kan. Wah, udah. Ciput, shalom, ciput. Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom dan selamat malam. Jelas ya, Pak Leo ya? Jelas. Ya. Wow, luar biasa Bu Lima ya. Selamat sudah menjadi pengikut Kristus, lahir baru ya. Saya sedikit meralat, boleh nggak Pak Leo? Dan Boleh. Bu Lima ya. Sedikit agak asing bagi telinga saya kata arti murtad ya. Sebenarnya itu kalau di Alkitab dijelaskan. Oke. Ya. Saya juga jelasin dulu sebentar. Murtad itu memang udah orang-orang juga udah tahu, cuman biar lebih kita tarik ke ininya ya lebih wow lah gitu. Kalau orang Kristen yang beranggapan positif, gini. Saya paham maksudnya Pak Leo. Tapi saya mohon maaf. Kalau di Alkitab itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kita mana sesuatu hal yang tidak benar, kita harus tetap meluruskan. Dalam arti murtad nanti dikatakan itu tidak mengikut Kristus. Tetapi kan Bu Ima ini kan sudah mengikut Kristus, jadi bukan murtad. Ini saya harus benahi, dalam arti mohon maaf ya, jika salah saya juga harus belajar. Kita lebih bagus bilang pengikut Kristus baru aja lah, lahir baru. Nah, setuju Bu. Itu yang harus jadi jangan kita ikuti sesuatu hal yang menurut kita itu lumrah, jadi suatu kebiasaan yang salah. Kita tidak sama dengan orang sebelah. Kita harus kritis dalam arti untuk melakukan yang untuk kita kritik yang salah, kita bikin yang benarnya. Yang benarnya itu adalah pengikut Kristus, lahir baru, apalagi sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini harus perlu kita jeli. Mohon maaf ya, saya tidak pernah suka dikatakan murtadin. Jujur, ini memang, pribadi saya. Tapi Ibu murtad ya? Saya tidak. Saya seorang Katolik. Nah, sekarang dan saya kita dari tanya Kristen nih, Protestan tadinya. Biar clear ya. Kita tanya sama Lima kalau dibilang orang murtad, pemikiran pola pikir Lima apa? Sakit hati, ada merasa gimana? Biar kita clear nih. Gitu. Udah fix kan? Oke, kita ambil gini. Pak Leo, ambil di Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12 ini menjawab semua. Ya, gimana Bu Ima? Silakan. Mungkin kalau murtad kan itu untuk julukan Islam kepada kita ya Pak. Iya. Dan sudah masuk ke Islam itu jadi pengikut Kristus. Jadi sebenarnya aku pribadi tidak masalah dibilang murtad kan, jujur tidak masalah. Tapi mungkin lebih baik ke arah pertaubat. Iya, pertobatan boleh, tetapi kan juga tidak. Kalau itu Ibrani 3 ayat 12, saya bacakan aja. Jadi tidak masalah. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nih, kata murtad ini kita tahu artinya. Ini yang saya maksudkan, jangan sampai orang lain yang mohon maaf ya, mungkin kalau saya sudah paham, tetapi yang di luar daripada iman kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus itu, arti murtad ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang sudah menyangkal Yesus Kristus. Ini yang perlu kita benahi, mohon maaf ya. Ini yang saya ralat.
Jadi kalaupun saya salah, boleh potong dikit ya, boleh potong dikit. Ya, Bu silakan. Ciput, Bu Lima udah paham nggak? Gini, maksudnya udah paham belum yang disampaikan Bu Ciput itu? Kalau sudah paham, artinya saya paham. Enggak, saya nanya Bu Limanya, maksudnya sudah paham belum Bu Lima terhadap silakan. ayat yang disampaikan Bu Ciput? Kalau seandainya sudah paham, saya yakin makna tersebut bukan dualisme makna, tapi itu berdasarkan kategorinya. Kategori murtad yang ditanamkan ke Bu Lima itu bukan kategori yang disampaikan Bu Ciput. Jadi apakah ada efek lain? Itu mungkin kita beda konteks. Kalau di YouTube dan kebetulan di sini adalah mayoritas agama sebelah, akan lebih gampang mencerna kalimat ini ketimbang kita buat pengikut Kristus. Kalau mungkin itu ada di gereja, kita nggak mungkin bilang dia murtad atau di komunitas kita. Jadi ini lihat nih, seperti Paulus ya. Hampir 3 jam setengah nih, Pak Sarul masih di dalam. Dia mendengarkan gitu, merespon apa gitu, itu Pak Leo. Kita apresiasi Pak Syahrul. Semoga Pak Syahrul dijamah Roh Kudus dan jadi pengikut Kristus. Pak Syahrul udah mau murtad itu. Pak Syahrul udah mau murtad. Amin. Amin. Kita doakan saja. Pak Syahrul udah mau murtad karena gurunya Saifuddin Ibrahim itu udah. Gurunya Saifuddin Ibrahim udah murtad. Kasihan dia. Yalah, oke lah, kalaupun nggak murtad, semoga Pak Syahrul aja mengimani Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya, tidak perlu disebutkan. Haleluya. Ya Pak Syahrul, karena pengikut Kristus itu nggak perlu dipuja-puji dia, tetapi Tuhan berharap Yesus boleh, itu bersemayam di hati. Tapi kan sesuatu yang tertolak tidak mungkin saya imani, karena Allah sudah bicara, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama di luar Islam, kafirlah dia dan nerakalah tempatnya. Tunjukkan ayatnya. Boleh saya tanya Pak Syahrul? Boleh saya bertanya sama Pak Syahrul? Di Imran 8, ini saya baru punya kesempatan Pak Leo. Mohon maaf ya Pak Leo ya, sedikit lumayan nanti kita. Saya kalau sama ibu-ibu saya lebih baik. Ya, coba aja Yesus mengatakan beragama Kristen. Sama Bapak garang Pak ya. Tidak ada lagi Yesus bawa agama Kristen. Ya. Oke Pak Syahrul, kita tidak usah membahas dulu ke agama. Tuhan yang Bapak sembah, Bapak kenal tidak? Kenal banget lah. Dengan ciri-ciri bagaimana? Mohon maaf. Ya kalau dia punya ciri-ciri ya bukan Tuhan lah, dia Bu. Nggak punya. Tapi terus bagaimana bisa dikenal kalau nggak punya ciri-ciri? Bentar Pak Sormin. Bentar. Pak Syahrul, Bapak ini sebagai NKRI kan? Betul. Bahasa persatuan Bapak bahasa apa? Indonesia. Terus kalau kalau Tuhan yang Bapak sembah, yang Bapak kenal, dengan ciri-ciri yang Bapak ketahui, apakah Tuhan yang Bapak sembah itu punya keterbatasan dalam berbahasa? Oh, tidak. Jadi kenapa harus kalian agungkan sekali bahasa Arab? Mohon maaf. Ini Siapa saya cross-check ya, saya kritik Arab? juga. Siapa yang mengagungkan bahasa Arab? Pertanyaan malaikat di akhir zaman aja manru buka. Kenapa malaikat pakai bahasa Arab? Siapa yang mengagungkan bahasa Arab? Dengan Tuhan cara mau begitu aja pakai bahasa Arab. Kalian mengagungkan Pak bahasa Arab ini. Karena apa? Kalian alergi sekali dengan penterjemahan Alkitab kami dengan bahasa Indonesia. Dan seolah-olah kalian mengkat atau mengklaim Tuhan yang kami sembah itu punya keterbatasan seperti Tuhan kalian. Yang membahas Tuhan Ibu Tuhan siapa? Esa, Pak. Ya, banyak orang-orang yang di luar daripada Bapak. Mungkin bukan Pak Syahrul saja itu. Udah jelas Syahrul jawab gini, itu orang lain, bukan saya. Orang lain bukan saya, harus Pak Syahrul. Iya, Pak Syahrul. Saya nggak punya ruang kita harus membahas yang salah. Iya, kita harus kenal sosok Pak Syahrul ini seperti apa, biar pandai kita mendebat dia. Iya, saya udah kenal Pak Syahrul lah dari mukanya aja saya udah kenal dia ini orangnya bagaimana. Tapi ya terima kasih Pak Syahrul. Ya. Tugasnya orang Islam itu cuma satu. Apa itu? Ila sabili rabbika bil hikmah. Nggak usah pakai bahasa Arab Pak. Saya nggak suka alergi saya Arab Pak. Saya alergi bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Nggak usah pakai bahasa Arab. Memangnya Tuhanmu hanya bisa bahasa Arab. Ya, dengarkan kalau Pak Syahrul nggak mengagungkan bahasa Arab itu bahasa hina. Kenapa pakai bahasa Arab? Marah nggak Pak Syahrul? Marah nggak Pak Syahrul? Aku bilang bahasa Arab bahasa hina. Marah nggak Pak Syahrul? Marah nggak Pak Syahrul? Marah nggak Pak Syahrul? Aku bilang bahasa Arab itu bahasa hina. Itu datangnya dari Allah.
Tapi pada saat kafir itu mendebatmu, kita ke ganti topik Pak. Sudah, stop. Biar orang publik yang mendengar dan menilai semua itu. Ya. Itu jelas apa yang saya bicarakan ini. Untung ya, terima kasih Pak Syahrul sudah menjawab dengan baik. Ya, salam NKRI ya. Berani ya untuk menyuarakan kebenaran. Kalau orang memenggal kepala itu harus di stop ya Pak ya. Saya ini sangat. Kalau Bapak tidak berani, saya tantang Bapak. Berarti Bapak munafik. Menggal kepala Pak, menutup warung rumah makan pada saat bulan Ramadan Ciput itu aja. ibu-ibu, jangan anda fitnah. Ciput itu Bang Leo tolong di share screen dong hadis di ini. Bang Leo tolong di share screen dong hadis di private chat. Suara saya begitu lembutnya, suara laki-laki. Bapak telinganya ditutup dengan suara iblis. Udah, nggak usah ini Pak, udah stop. Kalau ibu keiblisan jangan ajak saya ikut iblis. Saya nggak Kalau iblis. Ibunya iblis. Bang Leo tolong di share screen dong itu hadis di private chat. Ya hati-hati. Tolong di share screen dong hadis di private chat. Siapa Anda harus hati-hati. Lihat keringanan kawan-kawan diam dulu. Jangan mengancam terus Pak Syahrul, jangan mengancam. Bentar, saya mau membuktikan bahwa Islam itu ajaran setan. Ya kalau itu ibu jadi iblis. Ya, coba di scroll ke bawah dong. Scroll ke bawah dong Bang Leo. Ya, coba di scroll lagi. Nah, di zoom dong, di zoom. Coba di zoom. Nih, dengerin ya umat-umat Islam ya. Inilah keadaan kawan-kawan Kristen. Iya, sebentar. Sebentar diam dulu. Sarul diam dulu. Bapak aja Pak Syahrul. Bapak buat di channel Bapak aja. Di sini Pak Sarul. Ya, share screen lagi Bang. Share screen lagi Bang. Gini aja. Kita nggak mau berdebat juga di sini. Saya mau baca aja Bang. Kasihan juga nanti narasumber kita ya. Pak Leo, ingin dulu bicara, tolong dulu Pak. Coba dengan narasumber siapa yang bicara? Pak Limbong Pak. Di RAK aja nanti kita berdebat, jangan di sini. Ya. Boleh. Gini aja nanti Pak Sarul mungkin kalau sama Pak Murtad kita bikin ini lagi debat lah. Kasihan nanti ini kita. Nanti nggak ada debat di saya, nggak ada. Saya hanya jawab. Nggak, cuma share screen singkat aja Bang. Bang Leo cuma share screen singkat aja Bang. Di private chat hadis. Tidak perlu. Anda tidak paham hadis, nggak usah share screen. Oh, Anda berarti ini takut. Pak Sarul takut berarti. Pak Sarul takut kalau nggak perlu. Langsung limbong. Tolong dulu mic-nya dimatiin. Ya, udah. Pasar. Ya, saya kasih ayat penguat aja buat Bu Ima ya. Ibu, nanti. Tolong dulu sama bicara Bu. Oh ya, sorry. Siapa ya? Mohon maaf. Saya Limbong. Maaf ya Pak Leo. Maaf saya sebenarnya nggak hanya mendengar saja. Ya. Saya kebetulan majelis 21 tahun di HKBP. Dengan pembicaraan ini, mohon saudara-saudaraku pengikut Kristus, marilah berbicara di dalam kasih. Mari kita tunjukkan kita ini adalah surat-surat Kristus yang hidup. Beritakan Injil dari mulut, dari tingkah laku. Pak Limbong, tapi kalau bisa Pak Limbong ini kan sebagai membawa kepengurusan juga kan. Pak Limbong buka kameranya dong. Biar jangan disangka nanti penyusup. Nanti penyusup dibilang, oh ini penyusup takutnya gitu. Iya. Silakan baru berbicara enak nih. Nah, Bapak kan bilang HKBP. Silakan. Jadi maksud saya gini, saya mendengarnya kurang baik, berbicara satu-satu aja. Tolong Pak Leo pandu dengan baik. Ya. Supaya kita benar-benar hidup di dalam terang. Memberi contoh teladan, memberi damai sejahtera. Ya. Mari ikut Yesus, sungguh-sungguhlah kita ikut Yesus. Mari tanyakan hati nurani kita, benarkah cara berbicara seperti ini yang diajarkan Tuhan kita, Tuhan Yesus? Saya jadi sedih loh Pak, mau nangis saya. Apalagi saya Pak, saya mau sedih sebenarnya, cuman ya udahlah gitu. Tegar gitu aja Pak. Sadari dimanapun kita berada, mari kita jaga. Cukup. Terima kasih Bu Ima, berjuanglah, inilah iman Kristen. Belum tentu kita Kristen benar-benar dikehendaki Tuhan hidup kita ini. Makanya Yesus berkata, sekalipun mujizat kita buat
dalam nama Yesus, enyahlah dariku katanya. Ya. Aku tidak kenal kamu katanya. Jadi yang Yesus inginkan damai sejahtera kemanapun, dimanapun, berhadapan dengan siapapun. Tolonglah saudaraku, tolong. Ya, jadi saya bersaksi nih ya, mau bersaksi. Saya di satu RW ini hanya satu Kristen, saya sendiri. Tapi semua umat Muslim sini menyayangi saya, mengasihi saya. Oke. Tolonglah itulah hebatnya Muslim Pak Limbong. Itu tipsnya gimana Pak? Tipsnya gimana Pak? Itulah hebatnya Pak Muslim Pak Limbong. Saya melakukan, berusaha mengikuti ajaran Tuhan, ajaran Yesus, memberikan kasih, berbicara dengan kasih. Jadi mereka, jujur saja, mereka lebih hormat kepada saya daripada ke tetangganya sendiri, daripada saudaranya sendiri. Oke, berarti bisa kita itu, ambil, bisa kita tarik yang Muslim-Muslim yang kasar-kasar dan yang sering menghina itu adalah oknum-oknum ya. Itu berarti ya Pak Limbong? Sangat betul, sangat betul. Sangat betul. Ya, oke. Ya. Mungkin itu aja ya Pak Limbong, apalagi kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi yang saya mau, kita bicara dengan baik-baik. Kitanya Pak Sahrul ya, kalau Pak Sahrul mengenal kebenaran itu, pasti dia orang hebat. Cuman karena beliau masih ke di dalam Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad, ya seperti itu, kita harus bisa terima. Tapi saran saya Pak Sahrul, tolong, saya ada Al-Quran loh. Saya ada Al-Quran. Ya. Boleh. Itu bisa marah Pak Sahrul itu. Silakan Pak Limbong. Iya, saya baca Al-Quran, saya baca dikit-dikit hadis. Jadi Pak Sahrul, saran saya, sejarah Alkitab, sejarah Al-Quran itu sedikit dipahami dulu lah. Jadi nanti dibandingkan. Saya pernah statement Pak Sahrul begini, kalau Islam yang benar, maka yang lain akan neraka. Kalau Kristen yang benar, maka kita habislah, katanya kan gitu. Iya betul, pasti Pak, karena cuma satu surga Pak. Iya, jadi maksud saya gini loh Pak, jadi benar-benar yang duluan Kristen atau Islam Pak Sahrul? Sebentar Pak, Yahudi lah. Sebentar Pak, coba Pak Sahrul buka hati, mempelajari. Yahudi nggak ada jaminan keselamatan. Injil, Taurat, Sahrul. yang di Yahudi nggak ada jaminan keselamatan, Sahrul. Sabar, gantian. Oke. Ganti-gantian. Pak Limbong agak dipercepat aja Pak Limbong. Ya itulah saran saya Pak Sahrul, sesuai dengan perintah Al-Quran, pelajari Taurat, Zabur, Injil, seperti itu. Dari sejarahnya juga harus dipelajari. Iya, imani, Injil. Saran Bapak bagus, tapi Al-Quran menegaskan mereka telah merubahnya. Itu mereka nulisnya, mereka mengatakan mana ayatnya Injil telah dirubah? Mana ayatnya? Yang mengatakan Injil siapa? Yang mana yang dirubah dong? Al-Quran yang udah diubah gitu, maksudnya gitu. Allah menerangkan mereka menulis dari tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Itu saja Allah kejelaskan. Mana ayatnya Injil yang dirubah? Mana ayatnya Injil yang dirubah? Sebentar. Benar saat itu. Bukan saja yang ngomong. Zabur itu benar saat itu. Injil itu benar saat itu. Makanya di dalam perspektif Islam, semua nabi itu untuk umatnya. Tapi pada saat Allah menerangkan Nabi Muhammad, dialah penutup para nabi sampai yaumil akhir. Jadi gitu Pak, penutup para nabi. Nabi yang lain bukan penutup. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Nggak ada nubuatan Muhammad di Injil dan Taurat. Nggak ada nubuatan Muhammad di Injil dan Taurat. Dulu saya nanti cut nih. Boleh Pak, tapi jangan tersinggung ya Pak Sahrul. Saya tidak ada niat untuk menyinggung Pak, buat sakit hatinya ya Pak. Boleh Bapak hina agama saya, nggak ada urusan Pak. Karena Bapak bukan orang beriman, saya sama kita tuh kan tidak boleh menyakiti siapapun sesungguhnya.
Ya artinya nggak usah minta maaf Pak. Nanya silakan. Terbuka dengan saya, silakan. Oke. Next lah Pak. Ini bukan lagi berdebat loh Pak. Pak Limbong. 2 ayat 4 mau saya bacakan Pak. Tapi jangan tersinggung ya Pak. Ya mohon maaf Pak, saya tidak akan mendengar sesuatu yang tertolak. Oke, udah gini aja. Gitu ya. Mohon maaf Pak Limbong. Next Saya aja lah. membicarakan Pak sesuatu Leo, yang next tertolak. aja Pak Leo. Ya udah. Bapak kesini. Kalau nggak mau mendengar, silakan keluar aja lah. Nanti kita bikin ini aja dah, sesi debat Enggak, aja lah. enggak, Kasihan. biarpun nggak dengar, saya mau bacakan buat kita semua ya. Iya betul Pak. Saya Ya, itu bacakan, haknya Pak Leo, silakan. 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau boleh ditampilkan, silakan. Ya. Silakan. Sebab ini apa? Jadi saya bacakan ya. Ya, silakan Mbak. Oke, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis-iblis yang malaikat-malaikat yang berdosa sementara ini diserahkan di dalam gua-gua yang gelap sampai pada hari penghakiman. Jadi kalau saya sesuai dengan, ya maaf ya, jangan tersinggung, ragu saya, nubuat itu udah apa namanya, Jibril di Gua Hira itu kalau saya sendiri Pak, maaf, ragu saya. Apakah itu malaikat yang berdosa? Memang mereka malaikat, tapi yang sudah berdosa. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Limbong. Kita ini udah banyak banget ya, saya juga nggak terima lagi yang masuk ya, banyak banget ini. Terima kasih Pak Leo, terima kasih semua Pak Sarul. Terima kasih Pak Limbong. Maaf, jangan tersinggung Pak ya, mohon maaf. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak mau bacakan apa aja tentang kita Bapak, silakan Pak. Ya, kita nggak ada tersinggung kok di sini. Kita semua kan di sini belajar. Ini jadi kalau Bapak merasa tersinggung ya nanti aja lah, kita pas Lebaran saling maafkan ya kan. Itu aja mungkin mungkin itu aja. IG John. Selamat malam, memberkati. Saya live. Ya silakan Pak. IG John Kurniawan. Ini Shalom. Ya, shalom. Ya. Mungkin saya tidak bertanya, mungkin menimbulkan suatu keributan. Mendingan saya mengencourage Kak Ilmi ini, narasumber, yaitu ya kita harus tetap menjaga iman kita. Dan kita yang terpenting harus melekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Ketika kita menjalani iman kita dalam Yesus dalam hari demi hari, itu tidak selamanya enak. Pasti ada proses yang bikin kita merasa yang gak enak, nyaman, ya gitu. Gimana kita bisa menikmati dengan sukacita iman itu, dan biarlah iman kita itu didapati setia sampai akhir itu dengan cara melekat dengan Tuhan. Nikmati kasihnya. Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa. Yang pasti Tuhan itu mengasihi kita. Ya, kenapa kadang kita diberi satu hal yang buruk, hal yang gak nyaman? Yaitu sebuah proses untuk mendewasakan kita, bahkan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, tidak menjadi pribadi yang gampangan. Ya nanti kalau kita diberi sesuatu yang enak, ya kita mungkin menjadi pribadi yang cengeng. Ya Tuhan, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Pengen kita sebagai anak-anaknya tetap tangguh di dalam Dia. Ya itu makanya saya mau encourage Kak Elma ini untuk tetap melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya tetap bisa menikmati hari demi hari yang tidak semakin mudah ini. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Ini nih kayak gini nih yang lebih enak, lebih ke arah imannya ya kan, ini enak dengarnya gitu kan, masukan dan sebagainya, memberkati ini banyak sekali jadinya. Jadi ribut. Oke, lanjut ke Pak
Frank. Terima kasih buat John ya. John IG John. Ya. Frank. Shalom sahabat-sahabat seiman luar biasa. Ya, shalom. Shalom, ya. Shalom. Ya. Saya mendengar, mungkin saya terlambat ya. Saya masuk mungkin di 1 jam terakhir. Saya rindu mendengar kesaksian. Tapi yang saya dengar dari tadi lebih cenderung kepada adu argumen. Saya mau mendengar justru kesaksian dari Iklima. Mungkin tadi di awal sudah, saya kelewatan. Nah, saya mau mendengar sebenarnya, bagus sekali ya dari gereja YouTube ini membawa seorang tamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatannya, dan untuk bersaksi. Dan harusnya di 3 jam ini, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Jadi, kalau tamu-tamu atau dari teman-teman seperti Pak Syarul dari Agama Seberang, tidak apa-apa, boleh bergabung. Tapi alangkah eloknya jika hanya mendengar saja, ataupun kalau ingin bertanya, ya mungkin dalam lebih elok lah begitu ya, tidak sampai mengatakan bahwa ini kalau di kepercayaan kami ini neraka jahanam ya, dan saya rasa tidak seperti itu karena ini adalah ruang Kristen ya. Jadi apa yang menjadi kepercayaan Bapak tidak apa-apa, dan saya rasa Pak Leo sudah cukup wise juga ya menerima Bapak masuk di sini sebenarnya. Tapi itulah, kita mau menerima siapapun yang mau belajar, asalkan memang kita benar-benar mau belajar dengan hati yang terbuka. Karena inti dari kesaksian malam ini, kita mau menyelamatkan lebih banyak orang, Pak. Apa yang menjadi pilihan dari Iklima, itulah keselamatan bagi dia. Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dialah jalan keselamatan dan hidup, ya kan? Jadi ini harus kami lebih beritakan ke seluruh penjuru dunia untuk lebih mendengar kesaksian dari Iklima yang bisa membawa keselamatan. Jadi lebih sejuk ya, bukan saling attack, saling menyerang. Tapi luar biasa. Mungkin saya akan nanti mencoba mendengar dari awal. Review mungkin di awal ya Pak Leo ya, ada ya kesaksian Ibu Iklima. Terus Pak Leo, maaf saya cuma mau tanya, kalau boleh, tapi kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Saya kan dari The Miracle of Life. Di Facebook sih saya lebih aktif ya. Di channel juga, YouTube juga ada. Saya biasa juga untuk mengundang tamu-tamu untuk bersaksi, Pak. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, mujizat. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan, pendeta, bersaksi perjalanan hidup mereka. Dan saya jujur agak susah mendapatkan orang-orang untuk bersaksi seperti Iklima. Ada saya dapat satu kemarin, waktu kita acara Zoom Pak Leo, namanya Pak Agus Widianto. Iya, kalau Pak Leo juga mau saya bisa kasih kontaknya. Tapi setelah itu saya juga mau cari saya rindu untuk ada yang bersaksi seperti Iklima untuk bisa menambah jumlah jiwa yang mau diselamatkan begitu. Boleh, Pak. Nah, mudah-mudahan saya bisa mencantumkan nomor WA saya di sini kepada Pak Leo, dan mungkin Pak Leo bisa memberikan kontak atau bagaimanalah dengan Ibu Iklima. Ini nanti catat nomor saya aja ya Pak. Kita juga harus ini. Memang ini yang saya bilang tadi. Makanya Pak ada tadi beberapa yang masuk bahwa kita nggak boleh menghina. Bukan menghina, kita memuliakan nama Tuhan gitu. Bukan menghina mereka. Bukan kita bikin pertontonan, bukan. Anda aja yang berpikir ini jadi tontonan. Kita mau menuntun kalian untuk terima Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu. Bukan untuk jadi, wah ini menghina. Enggak, kalau Pak Sarul masuk di sini saya kasih, ya mungkin Pak Sarul bukan hari ini atau kapan, nanti dia juga kan bisa mempertimbangkan. Ya terserah dia gitu. Intinya ini kan sebagai kembali ke dia gitu. Saya nggak bisa memurtadkan dia, atau yang tadi bilang juga Bu ini ya tadi bilang masih ada ya Bu Ciput murtad dan sebagainya. Nggak gampang juga nyari yang kesaksian Bu gitu. Nggak gampang juga untuk kita ini sama si 5 ini. Kita seharusnya minggu ya
nggak jadi, terus sinyal dan sebagainya. Problemnya banyak. Kita kuat harus berdoa juga. Jadi nggak gampang seperti saudara-saudara yang cuap-cuap begini gitu untuk bisa kita siarkan ini gitu. Dia memuliakan nama Tuhan, dia berani, dia ini belum nanti orang tuanya, saudaranya, sepupunya yang mau mempegal dia gitu kan. Kita harus jaga semuanya, bukan hanya sekedar ini tayang terus saya nggak mau ini udah pokoknya udah selesai, dia nggak. Kita jadi saudara, kita kekeluargaan tetap gitu. Itu yang saya mau kita terus angkat gitu. Jadi itu yang kita harus teman-teman juga mungkin kayak Lima ini baru juga kan mungkin kaget ngeliat orang Kristen seperti ini. Ya inilah gitu, tapi ambil positifnya aja pola pikirnya ya gitu. Ininya mungkin juga Pak Sarul yang mau bergabung di sini ya kan. Puji Tuhan berarti dia meresponi ya kan ini ya. Oke gitu sih. Nanti WA di privat aja Pak. Biar sebelum saya keluar, Pak Leo. Ya. Pak Aan tadi yang bicara ya? Pak Aan belum. Koneksi. Pak Frank. Yang barisan siapa ya? Pak Frank MC. Iya, Pak Frank MC, malam ya? Selamat malam, Pak. Iya, terima kasih masukannya. Saya masuk di sini jelas punya niat ya. Niat saya itu menyaring pengakuan para murtadin sepanjang dia menyinggung Islam. Kalau dia tidak menyinggung Islam, lalu dia fokus pada Yesus, dia beriman, dia mimpi, saya tidak akan masuk. Jadi di dalam Islam itu Pak, barang siapa menemukan kemungkaran di depan matamu, lakukan dengan 3 hal. Puasamu, lisanmu. Nah sekarang saya lakukan dengan lisan. Di mana mungkarnya dia? Dia tadi memberikan kesaksian bahwa di dalam Islam keras kepala sama orang tua kurang nurut. Tapi di dalam Yesus dia begitu lembut. Nah itu kan sesuatu yang mungkar, padahal di dalam Islam itu berkata saja haram hukumnya, dosa besar. Dan yang kedua, dia mengaku Islam tapi dia dekat dengan orang musyrik yang dijustifikasi ke neraka sama Allah. Ini kan mungkar, makanya saya luruskan. Begini Pak Syarul. Begini Pak Syarul. Oh, jahat sekali Bapak. Ibu Iklima, saya mendengar tadi dengan seksama. Ibu Iklima memberikan kesaksian. Artinya, kesaksian yang diberikan itu ceritanya harus dari awal. Nah, kalau kita menonton sebuah film, membaca buku, kita tidak akan mengerti kalau langsung dari tengah. Kita harus dari awal. Oleh sebab itu, sudah pasti Ibu Iklima akan membicarakan dulu dari agama sebelumnya. Tidak mungkin kita ke Jakarta dari satu daerah langsung tiba. Harus dari tempat awal dulu. Harus dari tempat awal dulu, naik pesawat. Saya contoh, kalau misalkan dari Surabaya. Enggak, saya paham analogi Bapak, saya paham. Iya, jadi gini. Jadi menurut saya, Bapak Sairul sudah lama sekali bicara. Pak Sairul diam dulu ya. Tadi. Jadi berikan kesempatan Bapak juga. Udah saya pahami, udah saya jangkau. Nah, kalau Bapak sudah paham, berarti tidak perlu dipermasalahkan, ya kan? Biarkan Ibu Iklima yang memberikan kesaksian. Dia pertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Kalau memang ikuti aja seperti pegangan Bapak. Kan dia sudah Kristen, sudah nggak ada urusan lagi kan. Nah apapun yang dia lakukan adalah pertanggungjawabannya dia. Menurut Bapak dia masuk neraka, itu menurut Bapak dan agama Bapak. Tapi menurut kami dia masuk surga, dia diselamatkan pengikut Yesus. Jadi konsepnya udah berbeda. Iya, makanya tidak mungkin kalau Bapak juga ingin membenarkan di sini atau mengemukakan pendapat sudah sejauh itu, ya pasti kita akan ke arah perdebatan. Oleh sebab itu awalnya tadi saya bilang dengan elok, gitu. Artinya jadilah pendengar yang baik, ya kan? Nah kalau Bapak mau seperti ini, mungkin Bapak bisa bikin YouTube sendiri dan mengundang teman-teman dan mereka akan ke situ dan melayani Bapak gitu. Sekarang tapi jangan Bapak seperti ya. Sekarang itu. saya tanya Bapak ya. Sekarang tanya Bapak ya. Pada saat orang itu bicara salah tentang agama saya, boleh nggak saya meluruskannya? Oke, begini itu, Pak, Bapak mau meluruskan, tapi itu menurut versi dan pendapat Bapak. Siapa kita yang mau membenarkan? Saya bicara syariat,
Ya itu Kalau kan Bapak urusan tidak tahu Bapak, tentang bukan Islam, jangan urusan bicara. kita. Tidak, itu urusan Bapak, bukan Bapak kan urusan tidak paham kita. Islam nih. Oke. Oleh sebab Saya itu saya bicara masuk di tadi. sini. Ini kan Kristen, ini kan channel Kak Kristen. Leo, aku mau ngelurusin Kenapa boleh? dibuka Ya. ruangnya? Saya kan Oke. tidak salah masuk, Pak. Saya masuk silakan. ke channel Kristen kan? Silakan kita Benar kan? lebih Saya ke tidak salah arah masuk kan? ke arah Kecuali narasumber saat dulu. ini saya masuk ke channel Bapak, saya salah. Tapi saya baca ini gereja YouTube. Saya nggak salah masuk dong. Ya. Saya juga tidak akan mengatakan Bapak salah masuk, terlalu naif. Ya Yang kan? mengatakan Kalau saya Bapak salah masuk mungkin siapa? Orang yang punya room aja mah boleh kok. Gimana sih? itu makanya saya bilang, saya tidak mengatakan Bapak salah masuk. Saya hanya Artinya Bapak jangan menyalahkan saya pada saat saya Oke. meluruskan. no. Pak Prank, udah saya Pak tidak Prank. menyalahkan Udah, Anda. kita Anda mengalah salah. aja buat Pak Syahrul. Kalau Bapak Udah, tidak biarin mengalah, aja dia. ngapain Bapak luruskan saya? Gini aja, Kita kembali ke topik aja Saya lah Pak, ke kepingin mendengar kesaksian Bu kesaksian Ima. Saya membentengi Bu saudara Ima seiman ya. saya agar tidak saya tersesat gitu loh Pak. mendengar Paham nggak? kesaksian Ibu Ima karena ini gereja YouTube. Saya rindu mendengar sebenarnya kesaksian ini. Kalau saya ingin Silakan. Kalau saya ingin mendengar apa yang Bapak Frank Sarul udah katakan kasih menang banyak di aja. YouTube ya, Orang udah tapi saya nggak mau kesurupan dengar itu. Saya mau dengar kesaksian Ya. Ibu Irlina. Tapi sudahlah, saya kasih Oke. kesempatan ke teman-teman yang lain untuk memberikan Kasihan pendapatnya. Pak Frank. Pak Leo ada Bendera di khilafahnya nggak bisa komen berkibar. ya Pak. Ya nomornya nanti Kumpulan saya bangku. catat ya. Di sini aja Pak, apa di Chat sini ya. Ini iya di chat privat aja Pak. Kalau nggak Oke, saya Pak, saya tayangin deh catat. ini nomor Ya. nomor Oke. nomor saya. Ada yang mau nomor saya nggak? Apa Pak? Ada yang mau nomor saya nggak? Nomor banci. Pak Sarul. Nomor banci. Oh, Pak. Kalau saya mau Kan saya udah sudah dikasih minta. tahu Banci. tadi sama Bapak Oke. tadi Nah, kalau bicara banci, yang ya, baik. Kalau bendera dulu kalian di Arab. mengatakan diri benar gitu loh. Di Arab kibarin dulu, sehingga di Turki. Oke, Bendera mungkin- khilafah kibarin dulu di Oke. Turki. Pak Jangan Israel keluar-keluar diam dulu. doang, Sarul. Pak Israel diam dulu Bukti kita. kesalahan kita- kalian tuh mulut kalian. Jadi Oke, saya mute semua nih kalau ini. Oke, ini kita dengerin dulu di Ima ya. Ima dari tadi kayaknya pengen mengatakan sesuatu, ditahan mulu sampai ini. Oke, Ima silakan Ima. Apa sih namanya? Tadi kan aku nggak Menanggapi. menjelekan Islam, ya kakak ya. Jadi aku bilang dari iman sebelumnya aku tuh orangnya keras dan istilahnya kamu bukan kok salah berarti- mulu sih? Yang mengatakan kamu jelekin Islam siapa? Tadi Bapak bilang. Udah, jangan dipotong dulu, Pak Syahrul, jangan dipotong dulu Pak Syahrul, biarkan beliau bicara karena dia yang punya kesaksian. Mohon maaf, hargai Pak Syahrul Karena ya. dia menyebut saya tidak pernah mengatakan Dari- Anda menghina Islam. berbicara Anda tidak tahu enggak. Islam itu Dia kan kesaksian Pak, dia kan Oke, kesaksian. oke. Udahlah Udah, di-kick lanjut, aja Pak Leo ya. Ya, dikek saja sudah. Ya. Oke, silakan Iya, Ilima, silakan. maksudnya gini. Ya, silakan. Udah hilang. Maksudnya Kak, Udah, maksudnya gini loh, dia di bawah. dalam iman aku sebelumnya itu aku mempunyai karakter yang keras gitu, bukan dalam arti aku tahu itu yang di Al-Qur'an jangan berbicara kasar sama orang tua, jangan ngucap gitu kan, aku tahu. Jadi tapi perbandingannya itu, tolak ukurnya itu ketika aku mengikuti Tuhan Yesus, aku jadi pengikut Tuhan Yesus, aku sudah bisa Ya kan? Karena di ayat Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Artinya, mungkin kita sudah tidak melakukan penghinaan kepada orang lain. Lalu, bagaimana jika kita dihina? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita justru diminta untuk membalasnya dengan kebaikan. Hal yang perlu kita lakukan adalah mendoakan orang yang menghina kita. Percayalah bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk mengubah hati dan kebiasaannya. Amin. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Salam. Yesus Kristus Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, itu tadi videonya, saudara-saudara. Apa pandangan kalian dari hal ini? Apa menurut kalian apa arahan yang disampaikan sama beliau? Beliau berani sekali mengatakan bahwa dirinya adalah siap menerima risiko, mendorong dan menantang, mencari keinginan dengan Tuhan setiap hari. Dia berani. Karena di Kolose 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, karena aku mau dari Kolose ini kita tahu bahwa perjuangan itu perjuangan bersama Kristus itu harus terus kita ubarkan. Walaupun sudah terima Tuhan Yesus, tapi kita harus terus punya dampak, harus terus menjalankan perintah Tuhan, ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan untuk kamu dan untuk mereka di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenai rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, di sini ada hal-hal gitu ya yang tersembunyi, segala hal tak hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Nah, di sini kita juga melihat dari video tersebut bahwa bagaimana dia telah menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya dia mengatakan apa yang dia kenal, apa yang dia tahu di dalam hidup dalam Kristus ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya apa? Ketika kamu memutuskan mengikuti Yesus Kristus, Tuhan, kamu harus melakukan juga melayani Dia dan juga mengabarkan Injil, mengabarkan kebaikan Tuhan yang pernah kamu rasakan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di ayat 8 ini, saudara, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kehalaan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penandalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disulat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat utang yang
oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Ya, dari sini kita juga belajar, saudara, bahwa kita terus tetap harus melayani Tuhan, apapun itu, apapun kendalanya, gitu. Artinya apa yang dilakukan narasumber ini sangat-sangat luar biasa. Dia berani mengungkap, berani bersaksi, walau banyak rintangan dan ancaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa pandangan kalian, saudara-saudara? Terima kasih buat video kesempatan ini yang bisa saya bagikan di episode pada hari ini. Saya Zainab, mohon undur diri, Tuhan.